Halo, shalom saudara. Refleksi Amsal kita hari ini dari pasal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudara, dalam konteks bekerja, kita mengenal dua istilah yang sering dipertentangkan, yakni antara kerja keras versus kerja cerdas. Kerja cerdas dianggap lebih berfaedah dan berkualitas daripada kerja keras. Prinsipnya seringkali begini, kalau bisa kerja cerdas, kita tidak perlu bekerja lebih keras. Kerja keras seolah adalah efek karena kita kurang cerdas dalam bekerja. Nah, pada penerapannya tentu tidak sesederhana itu ya. Bagaimana sih kita tahu bahwa pekerjaan kita cukup cerdas? Kalau kita tidak dengan tekun alias kerja keras terlebih dahulu. Kita belajar ini itu, lalu kita mencoba sana-sini hingga kita khatam. Kita mengerti betul tentang bagaimana sebuah proses itu bisa bekerja menghasilkan sesuatu. Tidak ada karya cerdas yang lahir tanpa hikmat yang diperolehnya itu seringkali lewat upaya yang tekun dan konsisten. Proses dari kerja keraslah yang seringkali membuat kita cerdas. Kesimpulannya, kerja cerdas dan kerja keras itu perlu dipadu, bukan diadu. Saudara, Amsal mengatakan bahwa kesejahteraan, kekuasaan itu diperoleh pertama-tama melalui kerja keras dan ketekunan. Nah, pendorong kita bekerja keras itu macam-macam. Tapi sebuah fakta adalah, Amsal berkata, seringkali yang membuat kita bekerja keras adalah kebutuhan dasar kita. Kita perlu makan. Kita bekerja menyediakan makanan. Nggak peduli apakah pekerjaan itu sesuai passion atau tidak. Menyenangkan atau tidak. Amsal berkata, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Nah, Amsal hari ini mengajarkan sebuah hikmat bahwa jika kita tidak berinisiatif untuk mengerjakan dengan tekun pekerjaan yang kita pilih, maka kita akan berakhir terpaksa mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tidak ada pilihan. Saudara, pekerjaan kita perlu perhatikan bahwa itu diciptakan oleh Tuhan bukan sebagai laknat, melainkan berkat. Karena rancangan Tuhan semula-mula adalah Tuhan bahkan menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan sendiri bekerja dan manusia juga dirancang untuk bekerja, tapi itu rancangan kebaikan. Celakanya memang dosa membuat pekerjaan menjadi melelahkan dan hasil dari usaha keras tidak selalu sepadan. Yesus sendiri berkata bahwa ia datang untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Bagaimana prosesnya? Yesus bekerja keras, namun dari pengalaman, ia mengamati bahwa para pengikutnya tidak merespon seperti yang seharusnya ia harapkan. Maka Yesus juga bekerja cerdas dengan melakukan pendekatan yang berfokus kepada para rasul sebagai penerusnya. Tapi dorongan Yesus bekerja adalah untuk Tuhan, dan dia lakukan bersama Bapanya. Saudara, refleksi kita hari ini dalam bekerja adalah pertama, mari kita bersyukur ya untuk pekerjaan yang memberi penghidupan bagi kita. Ini berkat Tuhan. Dan di dalam Yesus, saudara, refleksi yang kedua, kita memiliki dorongan bekerja. Lebih daripada sekedar untuk bayaran, untuk makan, melainkan untuk Tuhan. Dan itu memampukan kita untuk bekerja dengan baik, berproses dengan tekun, dan tentu semakin cerdas. Selamat mengemban pekerjaan hari ini, apapun bidang pekerjaan kita. Di luar maupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati.